Apa bedanya was, were, dan did? Simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, sebelum saya lanjut ya menjelaskan apa perbedaan was, were, dan did dan bagaimana penggunaannya di dalam kalimat bahasa Inggris, saya akan jelasin ke kalian dulu ternyata ketiga kata bantu ini memiliki persamaan. Kira-kira apa persamaannya? Ada yang sudah tahu? Anyway, langsung saja ya. Persamaan dari ketiga kata bantu ini adalah sama-sama digunakan dalam bentuk past atau lampau. Jadi kejadian yang sudah lampau, sudah terjadi di masa lalu, sudah lewat, kita menggunakan kata bantu ini. Oke, itu persamaannya, sama-sama bentuk lampau. Nah, sekarang saya akan jelasin perbedaannya satu persatu ya. Pertama ada was. Was ini berasal dari to be, is, dan am. Oke, is dan am. Maksudnya, nah, nanti kalian akan tahu sendiri ya setelah saya kasih contohnya juga. Nah, was ini digunakan di kalimat past dan juga kalimat pasif. Dan itu untuk subjek tunggal atau singular person. Nah, kalau orangnya atau subjeknya itu cuma satu, kita menggunakan was. Contohnya, I was a student 5 years ago. Nah, apa maksudnya? I was a student 5 years ago. Nah, was ini artinya adalah sudah terjadi ya. I was a student. Saya adalah seorang murid 5 tahun yang lalu. Itu artinya ini kejadian sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Dan sekarang saya sudah bukan lagi seorang murid atau siswa. Ya, was ini berasal dari kata am. I am. Nah, itu ya. I was a student 5 years ago, but now I am not a student anymore. Itu ya lengkapnya. Saya adalah seorang murid 5 tahun yang lalu, tapi sekarang saya bukanlah seorang murid lagi. Paham? Dan ini adalah contoh kalimat past tense. Kemudian yang nomor 2, I was singing when he called me. Saya sedang bernyanyi ketika dia memanggil saya. Apa bedanya sama yang tadi itu? Nah, kalau yang tadi I was itu diikuti oleh a student yang merupakan profesi atau pekerjaan, dan sekarang was diikuti oleh kata kerja ing yang artinya sedang terjadi, dan itu juga terjadi di masa lampau, past continuous. Oke, yang tadi past tense atau simple past, yang ini adalah past continuous. Jadi kejadian yang terjadi di masa lampau yang sedang terjadi ya. I was singing when he called me. Saya telah sedang bernyanyi ketika dia memanggil saya. Yang terakhir adalah ini dalam bentuk kalimat pasif. Oke, kalimat pasif itu biasanya posisinya itu dibalik ya. Yang subjek menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Contohnya, I was told to come on time. Artinya adalah saya sudah disuruh. Oke, saya sudah disuruh untuk datang tepat waktu. I was told, bukan I told to come on time, bukan seperti itu. Oke, ini adalah untuk was ya. Sekarang were, apa bedanya dengan was yang tadi? Nah, yang membedakan were dan was yang tadi adalah kalau was digunakan untuk singular, sedangkan were digunakan untuk plural atau jamak. Apanya yang jamak? Subjeknya atau kata ganti nama orangnya. So, contohnya adalah we were best friends before. Oke, we were best friends before. Kita adalah teman baik sebelumnya. But now we are no longer best friends. So, maksud kalimat ini adalah sebelumnya kita adalah teman baik gitu ya. Sebelumnya, makanya kita menggunakan were. Kalau masih teman baik berarti kita menggunakan we are best friends. Nah, ini karena sudah lewat kita gunakan were. Were ini datang dari kata bantu are. Oke, we were, bukan we are ya. Contoh yang nomor 2, we were studying English when he was studying Japanese. So, kita telah sedang belajar bahasa Inggris ketika dia sedang belajar bahasa Jepang. So, ini sedang terjadi di masa yang lampau atau masa yang sudah lewat ya.
Contoh yang terakhir juga ini dalam bentuk kalimat pasif. We were called by mom this morning. Nah, kita dipanggil oleh ibu pagi ini. Ini adalah kalimat pasif ya. Tapi kalian perhatikan posisi were itu ya. Paham ya sampai di sini? Dan terakhir adalah ada kata did. Did ini apa dan kenapa kok bisa kita harus menggunakan did ya? Kapan kita harus menggunakan did? Did ini adalah bentuk kedua dari kata do yang artinya melakukan. Oke? Dan ini hanya digunakan di kalimat simple past ya, untuk semua subjek. Nah yang tadi itu kan kita bedakan nih, ada singular atau tunggal, dan ini ada plural atau jamak. Sedangkan di did itu walaupun itu tunggal, jamak, I, you, they, we, he, she, semuanya menggunakan did dalam kalimatnya ya. Oke, contohnya I did my homework last night. Saya mengerjakan TR saya semalam atau kemarin malam. Sekarang lihat posisi did ini berada di belakang I. Oke, I did artinya saya sudah mengerjakan atau saya sudah melakukan ya. Kemudian contoh yang nomor 2, I did not have breakfast this morning. Kita tidak bilang I not have breakfast. I did not itu artinya saya tidak, ya. Saya tidak makan atau sarapan pagi tadi. Oke. Kemudian kalimat yang nomor 3, did you take my book? Ini adalah contoh kalimat tanya. Kita harus meletakkan did itu di depan subjeknya ya, di depan you. Did you? Nah ini kalian baca, did you take my book? Did you? No, right. Dan kalimat yang terakhir adalah kalimat negatif bertanya. Didn't I tell you? Ya gitu ya. Didn't I tell you about it earlier? Bukannya aku sudah ngasih tahu kamu sebelumnya gitu ya. Didn't I tell you about it before, so or earlier? Nah dari semua contoh ini kalian bisa pastikan kalau did itu selalu diikuti oleh kata kerja ya. Oke, did itu selalu diikuti oleh kata kerja. So itulah bedanya ya, was, were, dan did. Semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar bahasa Inggris. Apabila kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa mention di kolom komentar di bawah ya. See you next time.